Assalamualaikum Bu Yanti. Apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Kabar sehat ini. Pak Ferry gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Yanti, tujuan saya mengadakan Zoom ini, saya itu ingin mencari informasi dari Bu Yanti. Yaitu salah satunya adalah sebagai tugas CGP saya, yaitu tentang teknik pengambilan keputusan. Nah, Ya, sepertinya Bu Yanti sudah selesai ya CGP-nya ya? iya. Saya Ya. sudah selesai di PGP Angkatan 4 kemarin, Pak. Oke, berarti Bu Yanti sudah tahu yang namanya dilema etika sama kunjungan moral ya. Iya. Oke, selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Yanti. Mohon untuk dijawab dengan bijak ya Bu Yanti ya, sesuai pengalaman Bu Yanti. Oke, siap, Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira bagaimana Bu? Iya, Mengidentifikasi Pak. kasus-kasus. Sepengetahuan saya, ketika saya mempelajari tentang kasus dilema etika dan juga bujukan moral, di mana kasus dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan kalau bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dan sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus begitu Pak Ferry. Namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebutlah yang akan saya gunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Begitu, Pak. Oh, berarti Ibu langkah pertama itu mencermati kasusnya dulu, kemudian Ibu mengambil satu kesimpulan, ini kasus dilematika atau kasus rujukan moral. Itu Bu ya? Iya, iya, betul sekali, Pak. Siap, siap, siap. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana, Bu? Iya. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, biasanya itu kami melakukan koordinasi atau musyawarah dengan warga sekolah, Pak, baik dengan guru, orang tua murid, dan juga murid-murid serta pihak lain yang diperlukan yang terlibat dalam pemecahan masalah. Nah, biasanya saya itu bersama dengan rekan guru melakukan beberapa alternatif pilihan dalam pengambilan suatu keputusan untuk memecahkan masalah, Pak. Sehingga kita mempertimbangkannya itu dengan masak-masak begitu, tidak langsung seketika kita mengambil secara spontan, tapi kita eh, perhatikan juga berdasarkan hasil musyawarah. Begitu, Pak Ferry. Kalau saya simpulkan, berarti Ibu yang pertama itu koordinasi dengan rekan sejawat, kemudian melaksanakan musyawarah, kemudian melihat juga sih kasusnya kalau penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Diambil keputusan itu ya. Iya, oke, betul sekali, Pak Ferry. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau
prosedur dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri Sidoluhur 02, karena kita memang suatu organisasi yang melibatkan seluruh stakeholder di sekolah. Jadi dalam kita melakukan musyawarah, yang pertama itu kita menentukan option atau alternatif pilihan, Pak. Jadi kita mencari alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang kita hadapi begitu. Jadi realitanya apa dan harapan kita seperti apa, terus kita analisis penyebab masalahnya itu bagaimana. Setelah kita menentukan option atau alternatif pilihan, nah kita baru dapat merencanakan atau mempertimbangkan konsekuensi dari option yang sudah kita tentukan tadi. Konsekuensinya itu banyak negatifnya atau banyak positifnya. Kemudian barulah akhirnya kita dapat merefleksikan alternatif pilihan yang sudah kita pertimbangkan, dan kemudian kita dapat memutuskan hasil keputusan yang terbaik, begitu, Pak. Berarti keputusan yang berkaitan dengan dilema etika mengedepankan skala prioritas dia berarti dia. Iya, Oke, oke, oke. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? iya. Ada beberapa hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Jadi, dalam kegiatan musyawarah, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya akan mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama itu juga diperlukan cara berpikir yang agar keputusan yang diambil itu bisa tepat begitu Pak Ferry. Dan cara ini itu juga mungkin efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika ataupun masalah rujukan moral. Gitu Ya, Pak Ferry. ya, siap, siap, siap. Untuk pertanyaan yang kelima, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Iya. Kalau terkait dengan tantangan, sejauh ini yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior atau guru yang memiliki pengalaman lebih yang belum tentu sepaham dengan kita begitu. Sebagai orang baru saya di SD Negeri Sidoluhur 02 itu, beliau kan juga merasa canggung dengan saya. Saya pun sama begitu kalau kita memiliki hal yang tidak sepaham. Dan saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan juga akan menghilang. Namun saya menganggap bahwa di awal profesi saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga saya membutuhkan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa canggung tersebut, begitu, Pak. Berarti tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan itu ketika berhadapan dengan guru senior, Bu, ya, yang Iya, sulit untuk paham dengan kita berarti. Dan Ibu selalu betul sekali. sabar dan mengalah, mengalah. Mungkin seperti itu, Ibu, ya. Dan Iya. nomor 6, soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan tersebut. Iya. Kalau untuk jadwal tertentu itu saya tidak memilikinya, Pak, dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika karena yang namanya permasalahan itu kan munculnya fleksibel begitu ya, Pak. Jadi kita itu lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikannya di tempat dan pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai atau norma yang berlaku begitu. Namun, ketika kita menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus melibatkan orang yang ahli, maka kita pun akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Begitu, Pak Ferry. Oh, berarti tidak ada jadwal atau prosedur yang baku ya. Iya. Namun dengan menyesuaikan masalah yang dihadapi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Menurut saya sejauh ini seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika ini adalah rekan sejawat atau orang-orang yang lebih berkompeten atau lebih berpengalaman terhadap topik permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya belum memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah begitu. Dan saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalaman kita itu akan semakin kaya. Dan tentunya keterampilan mengambil keputusan pun juga akan meningkat lebih baik. Ya, betul sekali Bu. Dengan kita melaksanakan kegiatan untuk mengambil keputusan, kita akan lebih banyak pengalamannya dan itu juga memudahkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dan orang-orang ini juga Iya, berarti orang-orang yang kita libatkan adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Soal yang betul sekali, Pak. terakhir, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika tersebut? Ya, kalau untuk pembelajarannya, saya kira bahwa setiap pengambilan keputusan itu sangat penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang lebih luas begitu, Pak. Dan semakin kita banyak sering menghadapi masalah, kita juga akan lebih dewasa, kita juga akan lebih terampil dalam memecahkan suatu permasalahan, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, karena dengan seringnya kita berlatih berpikir dan seringnya kita menerapkan nilai-nilai atau norma yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan, hal itulah yang nantinya dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih dewasa, begitu, Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Siang-siang ini saya mengganggu waktunya Ibu. Dan ini semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu semuanya tentang pengambilan keputusan. Semoga kegiatan wawancara ini bermanfaat bagi saya khususnya dan juga Ya. bermanfaat bagi Ibu untuk menambah pengalamannya dan selalu belajar untuk menjadi seseorang yang bijak itu ya. Ya, Apalagi terima ini kasih ya Pak Ferry. sampean adalah kepala sekolah muda. Saya akhiri dulu. Terima kasih kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.